sedikit membahas tentang hadis yang menyesuaikan kondisi zaman. Kita bayangkan hadis ini kita dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang menasihati kita di malam hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di sini dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan saling menghasut, wala tanajasu, dan jangan saling merendahkan barang jualan satu sama lain, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kita itu menjual benda kita di tengah transaksi orang lain sedang menjual barangnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah engkau wahai hamba-hamba Allah menjadi saudara-saudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu, tidak boleh seorang muslim itu membuat zalim kepada saudaranya. Muslim wala yakhdhulhu, tidak boleh merendahkannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Nabi Muhammad SAW, sembari menunjukkan 3 kali ke dadanya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukup sebuah keburukan bagi seorang muslim manakala dia merendahkan saudara muslim yang lainnya. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim kepada muslim lainnya haram, tidak boleh dia damuhu, menjatuhkan daripada darahnya, wa maluhu, dan mengambil daripada hartanya, wa irduhu, dan mengambil daripada harga dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Jadi di sini beberapa pesan persaudaraan dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yang mana Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Di sini beliau memulai dengan la tahasadu, jangan saling mendengki. Hasud itu adalah tamanni zawalun ni'mati lil ghair. Hasud itu adalah kita berharap hilangnya nikmat orang lain pada orang lain itu. Kita tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Kita berharap orang lain itu hilang nikmat yang ada pada dirinya. Itu namanya hasud. Nabi melarang seseorang muslim untuk hasud kepada seorang muslim lainnya. Haram. Bahkan dia termasuk dosa besar. Pernah iblis datang bertamu ke rumahnya Fir'aun. Di sini diceritakan iblis bertamu ke rumahnya Fir'aun. Iblis ini penjahat kelas kakap. Datang ke penjahat kelas kakap juga. Datang ke orang yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang tinggi. Kemudian Fir'aun bertanya, wahai iblis, ata'rif ala dhahril ardi ahadan syaran minka wa minni? Wahai iblis, tahukah kamu orang yang lebih jahat dari aku dan dari kamu di muka bumi ini siapa dia? Iblis bilang, bala, iya aku tahu. Manhu, siapa dia wahai iblis? Kata Fir'aun, al-hasid, orang dengki. Ya. Jadi
Orang dengki itu lebih jahat daripada iblis dan Firaun. Kenapa ditanya? Karena aku punya cerita, kata iblis. Ada satu orang yang bilang ke iblis, sesungguhnya aku punya orang yang taat sama aku, kata iblis. Orang manusia taat kepada iblis. Dia setiap aku minta untuk berbuat keburukan, dia mau melakukannya. Setelah itu iblis bilang, wahai orang, kamu sudah taat atas apa yang aku inginkan. Sekarang apa yang kamu inginkan, aku akan beri, katanya iblis kepada orang ini. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku punya tetangga. Dia punya bakarah, punya satu sapi, fa'amitha, bunuh sapinya itu. Aku tidak senang lihat tetanggaku ini punya sapi. Maka iblis bilang, la quwwata li ala dzalik. Aku tidak punya kemampuan untuk bunuh hewan. Suruh aku yang lain coba. Atau kata iblis, aku ingin hadirkan kepadamu asyra baqarat fi makani. Aku hadirkan 10 sapi yang sama seperti sapi tetanggamu itu. Janganlah bunuh ini, aku tidak mampu. Aku kasih kamu 10 sapi yang sama seperti sapi tetanggamu. Dia bilang, enggak, tetap pokoknya harus mati sapi itu. Ya, ini dia orang hasud. Fa'alim tu, maka iblis bilang, aku mengetahui bahwasanya orang yang hasud lebih jahat dari kamu dan dari aku, kata iblis. Ya, di dalam kepada Firaun. Ya. Jadi seperti itu. Ya, orang yang hasud, berbahaya hasud ini. Orang ingin berani, makanya Allah SWT mengajarkan kita berlindung daripada orang hasud sebagaimana kita berlindung daripada syaitan. Karena hasud ini mengerikan. Dan banyak lagi tentang orang hasud. Ya, kemudian setelah hasud, ya, wala tanajasu, dan jangan kita itu menjual barang dagangan kita lebih untuk merendahkan barang orang lain, gitulah contohnya. Untuk menipu orang lain, memberikan timbangan yang lebih untuk menipu orang lain. Ini juga tidak boleh. Makanya wailul lil mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala memulai 2 wail, celaka. 2 surat dengan celaka. Wailul lil mutaffifin. Yang pertama mutaffifin, orang yang melebihkan atau membohongi di dalam timbangan. Celaka. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka membicarakan orang lain. 2 surat ini dimulai dengan surat celaka. Yang pertama di dalam celaka bagi orang yang suka mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Yang kedua, celaka bagi orang yang suka merendahkan martabat orang lain dengan cara tidak benar. Wala tabaghadu, tidak boleh juga saling membenci. Ya, tidak boleh saling membenci. Seperti syatam, mencaci maki, wadharab, memukul, waman innafa, tidak memberikan manfaat. Kenapa kamu tidak beri dia? Dia ini tidak cocok. Padahal tidak ada masalah dalam keislaman. Masalahnya hanya karena benci. Tidak boleh. Ya, dan membenci itu haram. Kecuali kalau bencinya karena Allah, boleh. Kenapa kamu benci dia? Dia melakukan maksiat. Dia minum minuman keras, dia berzina. Kita benci dia karena melakukan hal-hal yang haram, itu boleh. Tapi kalau dalam hal-hal yang tidak sifatnya karena Allah, itu tidak boleh. Ya. Jadi seperti itu. Baghadu. Dan begitu juga la tabaghadu, jangan saling membenci. La taj'al nafsaka sababan litabaghud. Jangan jadikan dirimu menjadi penyebab kaum muslimin saling membenci. Yang pertama, jangan saling membenci, dan jangan jadikan dirimu penyebab untuk kaum muslimin saling membenci. Ini adalah larangan untuk namimah. Namimah itu mengadu domba.
Mengadu domba itu adalah naqlu kalami ba'din nas ila ba'din. Memindahkan ucapan sebagian orang kepada sebagiannya lagi. Ini kita bicara di sini, kita pindahkan pembicaraan kita ini kepada orang lain. Tujuannya apa? Ala jihatin, tujuannya yatarattabu 'alaihal ifsada bainahum. Tujuannya memindahkan obrolan sini kepada yang lain adalah merusak hubungan di antara mereka. Ini namanya namimah. Wa huwa hiya muharramatun ijma'an. Namimah ini haram secara ijma', sepakat para ulama. Tak boleh. Ya, tujuannya untuk merusak. Ya, tidak boleh. Adapun kalau misalnya kita dengar orang dihina di depan kita, jangan kita, katanya orang kamu tadi dihina ini caci maki. Ya, apa tujuannya? Walaupun tujuannya baik, tapi pada dasarnya dia ingin merusak. Tidak ada manfaatnya. Ini haram. Ya. Wajibu, dan kita menyikapi kalau ada orang sekarang memindahkan obrolan jelek tentang kita dari orang lain. Gimana sikap kita? Katanya di sini sebagaimana Imam Ghazali mengatakan wajib bagi dia 6 hal. Yang pertama, alla yusaddiqahu, jangan percaya. Wah, kamu ini bohong. Jangan percaya ada orang yang ingin mengadu domba kita. Yang pertama sikap kita, jangan percaya. Ya. Yang kedua, jangan kita justru benar ini. Ya, akhirnya termakan kita. Ya. Yang kedua, ayyanhahu an dzalik, cegah, larang. Kamu jangan sampaikan seperti ini, cegah. Ya. Jangan justru kita ikut ketularan, ikut kita omongin. Kan jadi masalah karena kita ikut-ikutan. Ya. Yang ketiga, ayyabghadahu fillah, benci dia karena Allah. Orang yang suka ingin ini benci dia karena Allah. Yang ketiga, alla yadhunna bil manqul anissu. Jangan kita mengira yang orang yang dibicarakan itu adalah keburukan. Langsung kita vonis orang yang membicarakan kita, orang yang membicarakan kita buruk, kita benci langsung sama orang yang membicarakan kita itu. Jangan. Ya. Yang kelima, alla yatajassas ala tahqiqil dzalik. Jangan kita memata-matai untuk mencari kebenaran kisah ini. Ya, jangan kita intip. Kayaknya dia benar ceritanya nih. Saya mau intip-intip, dia benar enggak ngomongin saya mau saya mau ini. Jangan kita mata-matai untuk menguatkan kebenaran daripada ceritanya. Ya, biarkan. Ya. Yang keenam, alla yahki ma namalahu bihi. Jangan dia ceritakan apa yang telah diadu domba itu kepadanya dengannya. Jangan dia ceritakan orang lain lagi. Ya. Jadi itu 6 sikap kita di dalam mendengar ada orang yang mau mengadu domba kita. Ya. Kalau ada orang di sini dikatakan Imam Syadzili berkata, kalau ada orang yang menceritakan burukan kita dari orang lain, kita bilang kepada orang yang menceritakan itu, wahai orang ini, ana selalu saling mencintai dengan orang yang ente mau adu domba. Ini kita saling mencintai dengan keyakinan. Lalu ente memindahkan obrolan yang mana ini dugaan masih. Obrolan ini masih dugaan. Sedangkan kedamaian saya dengan dia sudah yakin pasti. Tidak mungkin keyakinan akan dirubah dengan dugaan. Jadi seperti itu. Tidak mungkin keyakinan akan dirubah dengan dugaan. Ada lagi Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah, kalau ada orang datang ke dia, orang ini bilang, wahai Wahab bin Munabbah, engkau telah dicaci maki oleh fulan. Fulan itu telah mencaci makimu. Apa katanya Wahab bin Munabbah? Wahai orang ini, apakah iblis tidak menemukan orang yang diutus selain dirimu? Ya, engkau ini adalah utusan iblis. Tidak ada selain kamu yang diutus oleh iblis ini. Jadi seperti itu. Ya.
Itu dia. Jadi itu sikap kita ketika kita ada yang ingin mengadu domba kita. Dan azab yang paling berat di kubur, yang paling cepat disiksa itu pertama karena disebabkan tidak benar-benar di dalam istinja, yang kedua karena ngadu domba. Ini yang cepat dia disiksa di kubur. Ya. Jadi itu dia. Wala tadabaru, dan jangan saling menjelekkan di belakang. Kita itu tidak boleh saling menjelekkan sesama saudara muslim kita di belakang dengan ghibah, dengan fitnah, dengan kedustaan dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh kita itu menjelekkan saudara muslim kita. Bagaimana yang dibahas di minggu lalu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika di malam pertengahan Sya'ban, Allah melihat seluruh hambanya dan Allah mengampuni seluruh hambanya karena kasih sayang Allah, kecuali dua orang. Yang pertama yang menyekutukan Allah, yang kedua yang masih saling benci satu sama lain. Tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh dia itu menjual benda di atas barang dengan saudaranya. Misalnya Habibi lagi transaksi sama orang, benda, ana datang, jangan beli di Habibi, barangnya sama kayak Habibi nih, ana jual lebih murah ya dari Habibi, ya ente beli aja sama ana. Oh iya, asal ini haram ini, ya ini haram ini. Kalau kita tahu dia sudah mau transaksi sama Habibi, ya ini tidak boleh. Ufsuhu, batalin sudah jual beli sama Habibi itu. Wa ana ashtarihi minka bi aghla, ya. Atau sebaliknya, misalnya Habibi mau jual beli sama orang, ya, orang ini mau jual sama Habibi sudah cocok sama barang nih, harganya 30.000. Jangan jadi jual dia sama Habibi, saya beli dia 35.000. Yang penting kamu jangan jual sama, biar saya yang beli. Ya, harga 35.000. Habibi jual beli di harga 30.000, saya mau beli harga 35.000. Beli saya dah yang beli. Nah, itu tidak boleh. Sebaliknya, menjual atau membeli pun dengan membatalkan transaksi orang lain ini haram. Akunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau wahai orang-orang yang hamba-hambanya Allah bersaudara. Min husnil muasyarah. Yang pertama dengan benar-benar kita dalam bergaul, bermasyarakat dengan baik dan benar. Itu namanya orang yang bersaudara. Ya. Wa fi'lil mu'lifat, ya, melakukan sesuatu yang membuat nyaman. Wa tarkil mu'nifat, meninggalkan sesuatu yang tidak nyaman. Imam Qurtubi mengatakan, ya, jadilah engkau saudara sesama Islam seperti saudara sesama nasab, di dalam kasih sayang, menyambung silaturahmi, saling menasihati. Jadi seperti nasab. Bahkan saudara sesama Islam lebih kuat daripada saudara sesama nasab. Ya, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, orang yang saudara seiman, seislam lebih kuat daripada saudara senasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini Allah bilang innama, adatul hasar, hanya, ya, mukmin itu persaudaraannya hanya sesama iman. Itu yang benar-benar saudara. Kalau sesama nasab, kita bersaudara memang di dunia, tapi belum tentu kita bersaudara di akhirat. Tapi saudara sesama iman dan Islam ini ukhrawi, persaudaraan akhirat yang harus kita bawa sampai akhirat. Jadi itu dia. Ngatakan ulama, annal ukhuwata ad-diniyah a'zam min al-ukhuwata nasabiyah. Ya,
Jadi seperti itu. La yadhlimuhu. Tidak boleh kita itu berbuat zalim kepada saudara kita. Ya, tidak boleh yadkhulu alaihi dararan. Tidak boleh membuat mudarat, kejahatan. Arti tidak boleh menzalimi itu tidak boleh membuat kejahatan. Fi nafsihi, di dalam berbuat jahat ke dalam dirinya. Au dinihi, atau di dalam agamanya. Au irdihi, atau di dalam harga dirinya. Au malihi, atau di dalam hartanya. Tidak boleh. Masih dia muslim, mukmin. Ya, tidak boleh kita ganggu dirinya, ganggu harga dirinya, ganggu hartanya. Ini semua haram. Karena semua itu mengganggu harga diri, mengganggu harta, mengganggu itu semua menafikan makna persaudaraan yang hakiki. Kalau persaudaraan hakiki, dia akan menjaga saudaranya, dia akan menjaga harga diri saudaranya dan seterusnya. Ya, Nabi SAW bersabda, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. La tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim walaupun kita mampu. Semasa kita mampu untuk berbuat zalim, ini rasa ini tidak boleh. Karena kezaliman itu akan kembali kepada penyesalan. Akhir daripada kezaliman itu adalah penyesalan. Apa sihnya? Tidak ada penghargaan ini tidak ada. Akhirnya adalah penyesalan. Nyesel kita sudah sakitin dia. Nyesel kita sudah buat dia malu. Nyesel, yang ada penyesalan. Tanamu ainaka, kedua matamu itu tidur, wal madzumu muntabihun, orang yang dizalimi itu masih bangun. Yad'u alaika, dia akan berdoa keburukan untukmu. Wa ainullahi lam tanami, dan Allah SWT tidak pernah tertidur. Artinya doanya orang yang dizalimi cepat dikabulkan. Ya, jadi jangan pernah kita itu berbuat zalim. Diceritakan di sini ada seorang penguasa. Seorang penguasa ini berjalan di tengah malam. Dia bersembunyi di antara manusia. Tidak ada yang tahu dia ini adalah raja. Kemudian dia datang kepada satu kampung yang di dalam kampung itu ada satu sapi. Jadi lihat kampung, satu sapi. Nah, sapi itu mendatangi dia. Dia ambil susu daripada sapi itu. Sapi ini mengeluarkan susu sejumlah 30 sapi normalnya sapi. Saking banyaknya sapi ini. Maka penguasa ini, saya akan ambil sapi ini. Sapi ini saya akan ambil ini ke kerajaan saya. Ketika besoknya lagi, dia masuk lagi penguasa itu ke tempat, ke sapi itu, diambil lagi air susunya. Tiba-tiba mengurang setengah. Mengurang daripada itu setengah. Ya. Maka penguasa memanggil pemilik daripada sapi ini. Kenapa? Kok bisa kemarin sejumlah 30 sapi air susunya, sekarang sejumlah 15 sapi? Maka penguasa ini bilang, yang nernak, yang pemilik sapi ini, aku tidak tahu. Aku kasih makan sama seperti kemarin, aku ternak juga sama seperti kemarin, dan kondisinya, kesehatannya sama seperti kemarin. Ya, maka penguasa itu bilang, mungkin penyebabnya karena saya tadi malam niat untuk mengambil paksa daripada sapi ini sehingga kadarnya mengurang setengah. Baru niat saja berbuat zalim sudah mengangkat keberkahan. Baru niat, saya ini mau ambil paksa ini, mengurang setengah, ya katanya raja itu. Jadi baru niat berbuat zalim saya sudah mengangkat berkah. Apalagi kalau ada memang kezaliman itu. Jadi itu dia, la tadzalamu. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh
merendahkan, menghinakan daripada saudaranya, dengan dia meninggalkan daripada menolong saudaranya. Dia tidak mau tolong saudaranya, dia tidak mau nasihati daripada saudaranya. Jadi, Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dizalimi. Tolong dia. Kalau dalam dizalimi, enak kita tolong dia, dengan kita lindungi dan lain sebagainya. Kalau dia dizalimi. Kalau dia berbuat zalim, bagaimana cara kita tolong dia? Para sahabat nanya, kaifa ansuruhu zaliman ya Rasulullah, bagaimana cara kita tolong saudara kita yang sedang berbuat zalim? Tahjuzuhu tamna'hu 'anil zulm, dengan kita mencegah, melarang dia berbuat zalim. Itu cara kita menolong dia, nasihati dia, jangan kamu berzalim. Itu cara kita menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim. Bukan dengan artinya kita tolong terus kita tambah zalim, ya, bukan begitu. Artinya kita mencegah dia berbuat zalim. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ri'in yakhdhulu imra'an musliman." Tidaklah seorang muslim yang dia itu meninggalkan, tidak mau menolong saudaranya muslim di tempat yantaqisu fihi min ardi, di tempat itu saudara muslimnya itu sedang dijatuhkan harga dirinya, ya, illa khadhalahullah, ya, kecuali nanti Allah akan merendahkan dia fi mautinin yuhibbu fihi nusratah, yang mana dia berharap ada pertolongan Allah, Allah tidak tolong dia gara-gara dia enggan untuk menolong saudaranya yang sedang dizalimi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di dalam hadis lain, man adzalla indahu mu'minun, man udzilla indahu mu'min. Siapa orang yang di sampingnya, di depannya, di hadapannya ada seorang mukmin yang beriman sedang dihinakan, falam yansurhu, dia tidak mau tolong, bahwa yaqdir ala yansur, padahal dia mampu untuk nolong, adzallahullah, Allah akan hinakan dia ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, di atas kepala-kepalanya makhluk nanti di hari kiamat. Ya, jadi seperti itu. Jadi artinya kita menolong saudara kita itu seperti tadi itu. Kalau dia berbuat zalim kita nasihati, kalau dia dizalimi ya kita jaga dia agar tidak dizalimi. Jadi seperti itu. Wala yakdzibuhu, dan juga tidak boleh dia mendustai, membohongi daripada saudaranya. Ya, haram kizib ini. Ya, kizib tidak boleh dia berbuat dusta. Idza kadzibal abdu taba'adal maliku anhu mailan minnit ma ja'a bihi. Apabila ada seorang yang berbohong, malaikat rahmat menjauh darinya karena ada kebauan di dalam tubuhnya. Orang bohong itu kecium baunya oleh malaikat rahmat, menjauh darinya. Jadi itu dia. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh kita itu merendahkan saudara muslim kita, menghina dia, merendahkan dia, yang durhu ba'inil ihtiqar, melihat dia dengan pandangan merendahkan. Hatta dia misalnya pengamen, misalnya dia itu tukang sapu di jalan, jangan sampai kita rendahkan dia. Ya, ini termasuk dosa mata. Dosa mata itu melihat aurat-aurat dan melihat orang muslim dengan pandangan rendah. Ya, cukup dia itu dengan dia itu muslim, dia sudah begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia. Man nadhara ila akhihi bi'aini ihtiqar uqiba bidzul. Siapa yang melihat saudara seimannya dengan pandangan hina, pandangan merendahkan, dia akan diiqab, dikasih bala ujian Allah dengan kehinaan. Orang tidak akan muliakan dia. Ya. Jadi itu dia. Jangan sekali-kali kita itu merendahkan orang.
wa minasyari an yahqira akhahul muslim. Ya. Sebagaimana iblis. Iblis merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sehingga iblis mendapatkan kehinaan yang selama-lamanya dan Nabi Adam mendapatkan kemuliaan yang selama-lamanya. Jadi itu dia. Diceritakan di dalam Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melihat orang yang punya yakhmashuna, ya, mereka itu punya kuku yang panjang, ya, punya kuku yang panjang dari nuhas, dari besi yang meleleh itu, panjang kukunya. Wa yajrahuna bihi wujuhahum sudram, dia lukakan wajahnya dan dada-dadanya. Penduduk neraka ini dia gitukan perlakuan dirinya. Faqala man haula Jibril, lalu Nabi SAW bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula, dia ini adalah alladzina yakuluna luhuman nas, dia ini adalah orang-orang yang memakan daripada daging-dagingnya manusia. Wa yaqauna fi a'radin, suka merendahkan harkat martabat orang lain. Itu dia, makanya seperti itu. Ada sebagian orang soleh mengatakan, kami menemukan orang-orang terdahulu, mereka itu beribadah itu bukan hanya sekedar sholat dan puasa. Ibadah itu, kita muslim yang sebenarnya itu bukan hanya sholat dan puasa, tapi yang terpenting juga fil kaffi an a'radin nas, di dalam menahan diri kita daripada merendahkan harkat martabat orang lain. Jadi itu dia bagaimana pentingnya kita bersaudara di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.